عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Alhamdulillah, hadirin para jamaah yang sama-sama berhormati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk kembali menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Salawat salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan keberkahan pikir beliau dan perjuangan beliau sehingga Islam sudah ada pada kita semua. Semoga langgeng sampai mati kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan pembahasan dosa-dosa besarnya. Setelah syirik sudah kita bahas, meninggalkan sholat wajib juga sudah kita bahas. Yang ketiga adalah membunuh. Ini termasuk dosa besar, ya, membunuh orang beriman. Termasuk dosa yang diancam dengan nerakanya. Dan inilah kategori dosa besar, ada ancaman-ancaman. Hadirin, di dalam surat An-Nisa ayat 93, di sini Allah Ta'ala menjelaskan: wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, dan siapa yang membunuh mukminan, orang beriman, muta'ammidan, secara sengaja. Ya. Siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah siksa di neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada orang pembunuh ini. Wa la'anahu, dan Allah laknat dia. Wa a'adda lahu, dan Allah sediakan baginya adaban azima, adab yang sangat pedih. Jadi hadirin, membunuh ini termasuk yaitu dosa yang besar dan diancam dengan neraka jahanam. Ya. Apalagi kalau kita membaca ayat yang lainnya tentang balasan di dunia ini bagi orang yang membunuh. Ya, di dalam Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, diwajibkan ke atas kalian untuk mengqisos, yaitu membunuh si pembunuh. Jadi ini termasuk hukum kriminal yang Allah Ta'ala sediakan balasannya di dunia bagi si pembunuh. Kalau di satu tempat, di satu negeri belum dijalankan hukum ini,
semuanya berdosa, pemerintahnya, ulamanya, ya. Kemudian kita semua, makanya semuanya harus berniat, ya, untuk melaksanakan hukum ini, sekalipun sekarang ini belum bisa, terutama bagi penyelenggara pemerintah, karena hukum ini tidak dijalankan. Orang membunuh gara-gara cuma 1.000 rupiah, 1.000 rupiah dia membunuh, ya. Diwajibkan ke atas kalian untuk qisas fil qatla bagi orang yang terbunuh. Al-hurru bil hurri, merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, dan sebagainya. Hadirin, ya, jadi bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang sab'ul mubiqat. Ada yang namanya as-sab'ul mubiqat. 7 dosa yang membinasakan. Hadis Sahih Bukhari 2615. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, maka berkatalah para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa ma hunna, apa aja itu yang namanya 7 dosa yang membinasakan? Qal asyirku billah, syirik, was-sihru, sihir, ini belum nanti keempat, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan jalan-jalan yang diperbolehkan untuk dibunuh. Ya, sebulan ini kita dengar berita Angelin di Bali belum selesai. Ada lagi anak 9 tahun masuk ke dalam kardus. Belum lagi itu selesai, kemarin juga di Cakung, ibu dan anak dibunuh. Belum lagi itu juga polisi membunuh istrinya di mana? Di Sumatera sana dengan tembakan dan macam-macam. Ya, ini hukum Allah dan ini PR bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang belum melaksanakan hukum ini. Di mana di dalam menjalankan hukum Allah, di situ pasti Allah akan berikan kebahagiaan, kejayaan, ketentraman. Hari ini orang mudah membunuh karena tidak ada sanksi yang begitu berat yang memang Allah Ta'ala firmankan seperti itu. Bahkan hadirin, kalau ada 2 orang Islam berperang, bunuh-bunuhan, berantem, contohnya dalam hadis Sahih Bukhari juga nomor 31, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqa al-musliman, apabila bertemu al-musliman, 2 orang muslim. Bertemunya, kalau bertemu di warung Padang mah enak, Pak. Ini bertemunya bisayfihima, dengan kedua pedangnya. Bertemu saling menghuluskan pedang, artinya bertengkar. Ya, fal qatil wal maqtul finnar, maka orang yang membunuh, wal maqtul, dan yang dibunuh, finnar, di neraka semua. Faqultu, aku bertanya, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya, yaitu sahabat Abu Bakar. Aku tanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh, ya,
Kedua-duanya kok masuk neraka? Kalau yang membunuh wajar, karena dia membunuh masuk neraka. Fama balul maktul, kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Jadi kata Nabi, kalau dua orang Islam berantem, ya, yang terbunuh dan yang dibunuh, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Kata sahabat, kalau yang membunuh wajar, karena dia yang melakukan pembunuhan. Tapi yang terbunuh juga di neraka. Maka Nabi menjawab, innahu kana harison, sesungguhnya orang yang terbunuh ini sebenarnya juga dia sudah niat untuk membunuh saudaranya tadi, ala qatli sahibih, membunuh saudaranya tadi, cuma kalah cepat aja main pedangnya. Jadi kalau ada dua orang Islam bertengkar, yang membunuh, yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Ya. Jadi makanya ini menjadi satu dosa besar, yaitu pembunuhan. Na'udzubillah. Tapi kalau dia bertobat dengan sebenar-benar tobat, pasti Allah ampunkan. Ya. Sebagaimana dalam hadis, yaitu Nabi menceritakan tentang satu anak muda yang sudah membunuh 99 orang. Wah, nggak tanggung-tanggung dia. Dia membunuh 99 orang. Tis'ah wa tis'ina. Ya. Hadis riwayat daripada Al-Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bercerita, kana fi man kana qablakum, dulu ada orang sebelum kalian, seorang laki-laki, qatala tis'ah wa tis'ina nafsan, telah membunuh 99 orang. Waduh, nggak tanggung membunuhnya ini. 99 orang se-RT ya Pak. Se-RT kurang lebih. Fasa'ala an a'lam ahlil ardh. Kemudian dia bertanya kepada orang yang paling alim di permukaan bumi. Fadulla, maka ia dikasih informasi ala rahibin, untuk pergi ke seorang pendeta. Fa'atahu, laki-laki ini datang kepada pendeta. Faqala, ia bertanya, innahu qatala tis'a wa tis'ina nafsa, ya, fahal lahu min taubah. Ini orang sudah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah, bisa enggak bertobat? Diterima tidak tobatnya? Faqal, pendeta ini menjawab, la, apa arti la? Enggak diampunin. Wah, si preman ini marah. Aneh mau tobat, malah dibilang apa? Enggak ada tobat, dosanya udah gede banget dah. Enggak ada tobat. Faqatalahu, akhirnya pendeta itu dibunuh juga. Jadi genap berapa? 100. Faqatala fakammala bihi mi'ah, sempurna dia bunuh 100 orang. Summa sa'al an a'lam ahli rad, dia tanya lagi kepada orang paling alim di penduduk bumi ini. Fadulla ala rajulin alim, kemudian dia dikasih tahu, sana pergi ke bapak itu tuh, orang alim itu, kiai itu. Faqala, ya, maka dia bertanya, innahu qatala mi'ata nafsin, sesungguhnya ia telah membunuh 100 jiwa. Fahal lahu min taubah, Pak Kiai, saya udah bunuh 100 orang ini, kalau saya bertobat diterima tidak? Faqala, ini kiai yang tadi pendeta, ya, gara-gara salah apa? Ngasih arahan, dibunuh juga tuh si pendetanya.
Kata kiai ini, naam, iya, dibesarkan hatinya, diterima tobatnya. Kalau kamu betul-betul bertobat, diterima. Allah Maha hebat, Maha memberikan ampunan. Ya. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Dan apa yang ada di antaramu dan bagaimana caranya supaya dia betul-betul bisa bertobat. Kata orang alim ini, intolik ila ardi kada wa kada. Dah gini aja deh, kamu jangan tinggal di sini. Ini penduduknya nggak benar. Maaf, bukan di sini maksudnya. Itu dalam kisah itu, kamu pindah ke tempat orang-orang soleh itu, kampung sebelah sana. Intolik ila ardi kada wa kada. Pergi kamu. Di sana tuh banyak orang-orang baiknya. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Kamu sekarang ibadahlah, tobat kepada Allah, beribadah bersama mereka. Wala tarji ila ardika, jangan kamu balik ke rumahmu, ke tanah kelahiranmu. Fa innaha ardu su'. Itu daerah yang penuh kejahatan di tempat kampung kamu. Kamu jangan balik-balik, tinggal di sana, beribadah sama orang-orang sana. Singkat cerita hadirin, ketika dia baru berjalan saja melangkah, meninggal dunia. Akhirnya dua malaikat berebut, malaikat rahmat sama malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini hak saya. Kata malaikat azab, nggak bisa, punya saya. Kata malaikat rahmat, ini kan mau bertobat. Kata malaikat azab, nggak bisa, dia belum sampai. Akhirnya disuruh hitung jaraknya lebih dekat ke tempat bertobat atau ke tempat daerah dia. Cuma beda sejengkal, kata Nabi. Beda sejengkal, lebih dekat ke tempat bertobat, maka ia diampuni dosanya. Dan dosa paling berat ini hadirin, membunuh. Orang yang punya dosa kayak ini pun, kalau dia bertobat kepada Allah, pasti diampuni dengan sebenar-benar tobat, dengan syarat tobat yang cantik, yang baik, yang bagus, yang cakep. Baik, ini sudah saya terjemah tadi, malaikatul rahmat wa malaikatul azab. Ya, dua-dua berseteru itu. Entah seperti apa bicaranya, pakai bahasa apa. Ya, kalau ini kan Nabi yang ceritakan dalam bahasa Arab. Baik, hadirin, nasallallahu al-afiyah. Semoga Allah hindarkan kita dari perbuatan-perbuatan jahat kayak begini. Yang keempat, nggak ada yang ditanyakan ya. Kalau sama tadi kisos mati, apakah dosa hukumnya hilang? Iya. Kalau ketahuan dia wajib dikisos dan diampuni. Itu hukumannya. Nanti terserah di akhirat aja. Yang jelas hukuman di dunia harus seperti itu. Makanya di negeri yang udah ada hukum-hukum mati itu, sebelum di Indonesia juga ada kan. Cuma bukan untuk pembunuhan, untuk narkoba. Ya kan? Hukum mati narkoba kan begitu ada kan? Sebelum dia ditembak, dia apa kan masing-masing ada rohaniwan ya, yang masing-masing memberikan pengarahan bertobat. Ya, iya ini sama muslim dibunuh. Saling membunuh itu. Yang mana? Yang di Suriah apa isi sama. Oh, kalau itu ya. Gimana ceritanya? Itu sudah jadi ya ladang fitnah ya. Dan yang benar itu adalah mujahidin Suriah. Mujahidin Suriah yang mereka warga asli Suriah, Damaskus, yang mereka terzolimi. Mereka diserang oleh rezim Bashar Assad, orang Syiah presidennya. Kemudian juga mereka diserang oleh ISIS ya. Dan juga mereka diserang oleh Rusia. Serba salah. Dan membunuhnya itu dosa. Membunuh orang-orang Islam itu dosa, apalagi ISIS. Yang gak setuju dengan ISIS dia sembelih dibunuh.
yang meninggal di sana syahid di jihad. Baik. Yang keempat, sihir. Main ilmu sihir. Ilmu sihir ini datangnya dari setan. Ya. Dan orang diantaranya para nabi yang punya mukjizat dan kerajaan terhebat yaitu Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ini difitnah oleh syaitan. Kan kerajaan Nabi Sulaiman tidak seperti kerajaan nabi-nabi yang lain. Sampai awan, angin jadi kendaraannya. Ya, Nabi Sulaiman begitu hebat. Sampai beliau bisa memahami bahasa semut, bisa paham bahasa burung, dan seluruh jin pun tunduk sama Nabi Sulaiman. Nah, kehebatan Nabi Sulaiman itu tidak dianggap mukjizat oleh setan, tapi sebagai sihir. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Ta'ala firmankan di sini tentang kerajaan Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan ke atas kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru, tapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mana syaitan ini mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Ya, sihir, tenung, teluk, santet itu ada. Dan hilangnya bisa dengan Al-Quran dan amalan-amalan soleh. Ya. Kerajaan Sulaiman begitu istimewanya. Contohnya di dalam surat An-Naml Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahdimannakum Sulaiman wa junuduh. Jadi kerajaan Sulaiman ini begitu hebatnya. Ada ceritanya, ini kita ingin ungkapkan di sini. Ceritanya Ratu Bilqis di negeri Sabah, di Yaman. Ratu Bilqis ini Nabi Sulaiman diberitahu oleh burung hudhud. Gara-gara burung hudhud nggak ada ketika dipanggil oleh Nabi Sulaiman, suruh absen, entah kemana. Pas datang burung hudhud berkata, inni wajadtu imra'atan ya tamlikum kulla syai', yang aku mendapati seorang wanita jadi raja yang mereka ya'buduna asy-syamsa min dunillah, mereka menyembahnya matahari. Akhirnya karena kalau Ratu Bilqis tidak masuk Islam dan tidak datang ke Nabi Sulaiman bersama rakyatnya, akan diserang. Ya. Nabi Sulaiman berkata, qala ya ayyuhal mala'u, wahai rakyatku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya, singgasana Ratu Bilqis, qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang kepada aku sebagai orang Islam. Qala ifritun, berkata jin ifrit pun jin Islam. Ya, dia beriman kepada Nabi Sulaiman. Qala ifritun minal jinni, berkatalah jin ifrit, ana atika bi, saya akan bawakan itu wahai raja,
apa singgasana Ratu Bilqis qabla an taquma min maqamik, dari jarak waktu Tuan Raja berdiri dari tempat duduk, kemudian duduk lagi, insya Allah sudah datang itu singgasana Ratu Bilqis. Nah, ini ilmu bukan sihir, tapi syaitan bilang itu sihir. Kata Nabi Sulaiman, kira-kira ada nggak lagi yang lebih cepat? Ada nggak yang lebih cepat? Saya nggak pakai berdiri gini. Maka qalalladzi 'indahu, berkatalah seorang manusia. Kalau tadi jin, kalau ini manusia. Qalalladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seorang manusia, rakyatnya Nabi Sulaiman, yang dia punya ilmu dari Alkitab. Namanya Asif bin Bulaikha, kurang lebih namanya Asif ya. Ana atika bihi, kata orang ini, wahai Raja Sulaiman, ana atika bihi, saya akan datangkan tuh singgasana Ratu Bilqis. Jaraknya nggak pakai berdiri. Kalau berdiri kan tadi Tuhan bilang lama, mana yang lebih cepat? Maka qabla ayatada ilaika tarhuk, jaraknya nggak usah berdiri wahai Tuan Raja, cukup memejamkan mata saja. Tuan Raja pejam mata, buka, insya Allah sudah ada. Akhirnya falamma ra'ahu mustaqirra 'indah, kata Nabi Sulaiman, baik ya udah ya, nggak pakai berdiri ya, saya merem aja ya. Melek, Tuan Raja buka matanya, sudah ada singgasana Ratu Bilqis di situ. Makanya ketika Ratu Bilqis datang, ya, kata Nabi Sulaiman, singgasanamu seperti ini kan? Kayaknya sih, padahal iya. Tapi setelah itu beliau masuk Islam. Nah, kehebatan ilmunya di kerajaan Nabi Sulaiman, dibilang sihir sama siapa? Sama syaitan. Orang ini Pak, kalau udah main ilmu sihir, syaratnya itu dia tinggalkan sholat, kencingi Al-Quran, tinggalkan macam-macam. Ya, kufur, main sihir kufur. Mau cepat kaya main sihir, mau menyakiti orang main sihir, main teluh, main santet, itu ada. Ya, makanya siapa anak kita kalau malam hari nangis gak berhenti-berhenti, takutnya ada benda-benda seperti itu, bacain aja surat-surat Al-Quran, ayat kursi, Qul hu falaq an-nas, ya, berulang-ulang dibaca. Kadang syaitan ini bertingkat-tingkat. Ada yang bandel juga, kita bacain ayat kursi, malah dia ngikutin baca ayat kursi. Aneh juga hafal, kata si jin. Allahu la ilaha illallah. Baik. Nah, hadirin, untuk pelarangan main sihir ini hadisnya tadi sama, sudah kita sampaikan juga, yaitu dalam Sahih Bukhari. Nah, dikatakan bahwa jauhilah oleh kalian, yaitu 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya setelah syirik, ya, setelah syirik kepada Allah Ta'ala, yaitu wasihru, main sihir. Makanya kalau orang datang ke dukun, membenarkan dukun, itu gak diterima itu sholat, ya, dan dianggap kufur dengan Al-Quran. Orang-orang seperti itu. Contohnya bahwa ini orang-orang yang datang kepada dukun-dukun, Nabi katakan, man ata arrafa, siapa yang datang ke dukun, tukang ramal. Ini Sahih Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
man ata arrafa, siapa yang datang ke paranormal, ke dukun, wasa'alahu an syai'in, kemudian dia tanyakan sesuatu, lam tuqbal lahu salatun, enggak diterima salatnya arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Ya. Banyak hadis semacam ini. Dalam riwayat Imam Ahmad lebih menyeramkan lagi. Nabi bersabda, qol man ata kahinan au arrafa, siapa yang datang ke tukang tenung, au arrafa, atau ke orang pintar, paranormal, dukun, fasaddaqahu, kemudian ia benarkan, bima yaqulu, apa yang diucapkan oleh si dukun, faqad kafara, sungguh ia telah kufur, bima unzil ala Muhammadin, kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kufur pada Quran berarti. Makanya pada zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, para nenek-nenek tukang sihir yang enggak bertobat dipenggal kepalanya. Tobat enggak? Tobat enggak? Tobat enggak? Enggak. Hati-hati. Enggak logik hari ini orang mau naik pangkat datang ke dukun. Kata si dukun, Pak pejabat mau naik pangkat berapa? Naik pangkat segini. Ya udah sediain ya besok 7 angsa putih, 7 angsa hitam, dipotong di kaki Gunung Salak. Nanti darahnya biarkan di tanahnya itu. La ilaha illallah. Ini praktek-praktek seperti ini harus dihilangkan. Ya, padahal ilmu yang tidak terkalahkan itu hanya ilmu Al-Quran. Ya, cuma dengan Al-Quran saja orang bisa terlepas dari segala musibah, malapetaka, bencana. Kalau mau selamat, mau sukses, lazimkan baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, buat amalan dengan Al-Quran, baca Yasin tiap hari, baca surat Kahfi malam Jumat, baca surat Idza waqa'atil waqi'ah tiap malam, baca surat Tabarok tiap pagi. Insya Allah disukseskan, dimudahkan urusan. Baik, ini diantaranya nomor 4. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanyakan Pak? Yang kelima, tidak pergi haji ketika sudah mampu. Sampai meninggal enggak haji. Haji merupakan rukun Islam kelima. Dan tidak haji ketika sudah mampu, ini berdosa besar. Ya, di antaranya dalam surat Ali Imran Allah Ta'ala firmankan, pada ayat 96 97, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk peribadatan manusia, lilladzi bi Bakkah, yang ada di kota Mekah.
mubarakan penuh berkah, wa hudan lil alamin, dan juga sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatum maqamu Ibrahim, yang di dalamnya ada ayat-ayat yang jelas. Di antaranya maqam Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke dalamnya akan aman. Walillahi, dari sini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan setiap manusia punya kewajiban hajjul baiti, untuk berangkat haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah mampu. Mampu ini kategorinya kategori mampu adalah sehat, kemudian mengerti ilmunya, kemudian perjalanannya, aman, kemudian biaya. Nah, biaya ini hadirin, yang nomor D, biaya. Biaya ini diantaranya kalau seorang kepala keluarga sudah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah primer, terutama yang primer. Contohnya gini, ada si A punya uang 200 juta. Maksudnya kebutuhan yang wajib dipenuhi itu adalah diantaranya pertama sandang, kemudian pangan, makan. Nah, sandang apa artinya? Pakaian. Pakaiannya 100.000, 200.000, kasih anak istri. Pangan, makanan lebih murah lagi. Ya. Orang makan di warteg 10.000 pun udah pakai macam-macam. Ya. Betul nggak Mas Dwi? Sering ya? Papan. Nah, papan ini yang cukup menguras keringat sang kepala keluarga. Ya. Di Jakarta papan ini nggak ada rumah yang harganya 200 juta. Di tempat kami aja udah di atas 7,5 di Bekasi. Ya. Di kompleks saya itu sampai 1,5 M. Padahal Bekasi sininya bila tidak pernah. Nah, ada orang punya uang 200 juta. Dia bertanya, Ustaz, saya wajib haji tidak? Kenapa saya dapat warisan 200 juta? Oh ya wajib. Kalau 200 juta kan berangkat sama istri, paling habis 50. 2 orang jadi 100. Masih ada berapa? Wajib. Berangkat kamu setor. Ciri-cirinya dia sudah niat berangkat harus setor. Karena kalau nggak nyetor-nyetor itu nggak ada nomor porsinya dia tahun berapa. Kan sekarang antrinya Masya Allah ini. Daftar sekarang berangkat 2032. Syukur-syukur belum kiamat itu. 2033. Iya, daftar di Jawa Timur tuh segitu. Nah, saya bilang ada wajib setor nih. Setoran pertama berapa, nanti pelunasan berapa. Berangkat sana cari ke kantor Departemen Agama dan tapi dia bilang, Ustaz, memang saya dapat warisan segini, tapi saya belum punya rumah. Saya bilang, nggak ngomong dari tadi. Ternyata belum punya apa? Rumah. Nah, ya sudahlah. Kalau Anda belum punya rumah ya wajib, silakan. Itu pun 200 juta nggak dapat. Kredit paling ya kan, dibayar. Hadirin, ada orang lagi punya mobil Innova terbaru 300 JT. Rumah sudah ada, sandang, pangan, papan komplit.
Pak, ini Innova punya Bapak? Iya, betul Ustaz. Bapak sudah punya rumah juga? Sudah. Kami tanya lagi, kapan Pak berangkat haji? Wah, dia agak, haji, apa itu? Bapak kan sudah punya rumah, sudah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Ya, ini punya Innova 300 juta, wajib untuk berangkat haji, setor. Kalau ikut pemerintah, berdua sama istri aja habis cuma 100 juta. Ini bisa nggak Bapak ke kantor naiknya bukan Innova terbaru, Innova yang 150 juta kan ada tuh tahun 2009. Tukar belah dua, yang 150 biaya haji, 150 lagi beli Innova 2009. Masih ada tuh Innova 2009 harganya segitu, 150, 140, bagus-bagus. Ya kalau nggak percaya saya beli itu. Saya kan sering ke showroom. Belah dua, gitu Ustaz. Iya. Kenapa Anda hitungannya mampu ini? Stop. Nanti Allah kasih rezeki lagi. Setahun juga udah ngumpul lagi, baru ganti yang baru. Nah hadirin, kalau Anda punya kemampuan seperti ini, semua udah oke, kesehatan, apa, pangan, pakan, sandang oke semuanya, nggak berangkat juga. Khawatirnya meninggal terkena hadis ini. Adanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, satu lagi. Nabi SAW bersabda, "Man malaka zadan." Siapa yang punya bekal untuk berangkat. Nomor 817. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Man malaka zadan." Siapa yang memiliki bekal, warahilatan, dan juga kendaraan. Istilahnya siapa yang mampu tuballighuhu ila baitillah, yang bisa memberangkatkan dia sampai ke Baitullah, tetapi walam yahujja, dia tidak berangkat haji juga. Fala alaihi ayyamut, hati-hati dia, awas. Kalau dia meninggal, yamut yahudiyan atau nasraniyan, meninggal dalam keadaan kayak seperti dosanya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini berat. Jadi yang mampu silakan. Kecuali kalau memang Ustaz saya sih ada uang tabungan, kendaraan mobil cuma motor. Saya ada tuh tabungan 50 juta. Tetapi itu untuk anak saya yang kuliah di fakultas kedokteran ini seumpamanya, yang satu semester perlu berapa puluh juta, ya itu nggak wajib, belum mampu berarti. Karena untuk menjadikan anak kita berhasil pendidikannya, ya itu termasuk didahulukan. Ya, didahulukan. Berarti dia masih ada kewajiban untuk menyekolahkan anak-anaknya. Allahu a'lam bishawab. Lagi, ada tanyakan Pak? Kalau kebalikannya tetap maksain kita berangkat. Nggak apa-apa. Ya, asal dia betul-betul niat tawakal, insya Allah. Dipaksain juga. Terus anak-anaknya kira-kira gimana pendidikannya? Teter. Nah, keteter, jangan. Kasihan. Ya. Jadi bermusyawarah dulu sama orang yang mengerti. Uang cuma segini, sementara anak perlu uang kuliah, uang pendidikan. Berarti belum mampu kategorinya. Ini orang yang udah nyantai lah, mobilnya aja Innova. Ya, orang punya mobil Innova atau Xenia lah, Avanza. Ya. Kalau ada seseorang yang mampu poin plus, tapi dia tidak juga. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting dia sudah niat. Biasanya Pak, kalau orang mampu untuk kelas naik reguler, itu dia akan menyesal di sananya. Karena reguler itu susah, jauh, capek. Dia akan menyesal di sana. Tiap tahun kami haji kan bawa jamaah yang plus, yang WNA plus.
tempat kami dekat dengan tempat melontar. Kalau yang reguler, orang-orang yang kita dapetin, kalau saya banyak duit mah nggak mau saya naik reguler. Jaraknya jauh dari perkemahan di Mina itu, bisa 7 km. Tapi kalau kita cuma 500 meter aja, 1 km paling jauh. Jadi kalau ada orang yang mampu begitu, biasanya dia nggak mau naik reguler. Nunggunya juga lama. Ada orang mau naik reguler, ya, umur udah 70, daftar sekarang, berangkatnya 10 tahun ke depan. Umur lah 70 aja udah letih banget, apalagi ya 80. Ya. Coba haji muda-muda, haji usia muda, enak, karena emang perlu fisik. Baik dari Allah Taala, kekurangan sama maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum